Pada tanggal 12 Desember KST, Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol mengeluarkan pernyataan dari kantor kepresidenan Yongsan, membela keputusannya untuk mengumumkan darurat militer dan menolak seruan agar ia mengundurkan diri. Masyarakat Republik Korea, hari ini saya akan menjelaskan alasan memberlakukan darurat militer. Partai oposisi saat ini mengklaim bahwa darurat militer adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Apakah benar begitu? Siapa pihak yang selama ini membekukan aktivitas negara serta mengganggu konstitusi Republik Korea? Selama 2,5 tahun, partai oposisi yang besar, kursinya lebih besar dari partai penguasa sejak tahun lalu, selalu berusaha melakukan upaya pemakzulan untuk menurunkan presiden yang telah dipilih oleh rakyat Korea. Mereka masih tidak bisa menerima hasil pemilu presiden. Sejak hasil pemilu diumumkan, sudah ada 178 demo meminta presiden mundur atau turun. Untuk menghentikan kerja presiden dan kabinet yang terpilih, mereka terus mewacanakan pemakzulan. Pihak yang dimakzulkan, menteri, staf ahli, DST, tidak bisa bekerja dan inaktif untuk waktu yang lama karena tidak henti-hentinya diminta turun oleh partai oposisi. Meskipun tidak bersalah, banyak dari mereka mengundurkan diri. Upaya pemakzulan ini dilakukan untuk menutupi keburukan mereka. Hal ini juga menghancurkan administrasi dan kelancaran negara. Dewan Perwakilan Rakyat, yang didominasi partai oposisi, telah menjadi monster yang menghancurkan konstitusi dan demokrasi liberal. Jika ini bukan krisis nasional, lalu apa namanya? Partai oposisi juga menolak UU tentang mata-mata yang kami ajukan. Contohnya pada Juni lalu, ada 3 warga kewarganegaraan Tiongkok yang ditangkap karena menggunakan drone untuk merekam kapal induk Amerika di Busan. Laptop dan HP mereka berisi dokumentasi fasilitas militer Korea selama 2 tahun terakhir. Tidak bisa ditangkap karena tidak ada UU-nya. Saat pemerintah mengajukan, partai oposisi menolak. Korea Utara yang mengembangkan senjata nuklir, mata-mata KCTU, GPS jamming, dan bahaya misil. Partai oposisi malah menyalahkan pemerintah karena responnya buruk. Mereka juga mendorong agar sanksi terhadap Korea Utara diangkat, agar bisa berdiskusi. Saya tidak habis pikir, ini partai negara apa? Ini DPR negara apa? Mereka memotong budget untuk berbagai hal, termasuk untuk polisi dan kejaksaan. Apakah mereka ingin Korea menjadi surga untuk mata-mata, narkoba, dan gangster? Belum lagi pemotongan budget ekonomi yang tidak henti-hentinya untuk 2025. Termasuk berbagai proyek strategis, pembangkit listrik tenaga nuklir ke Ceko, penambangan minyak di Laut Timur, dan penghentian Innovation Growth Fund untuk startup-startup. Saya belum sempat mengungkapkan ini, tapi sistem untuk pemilu legislatif tahun lalu dihak oleh Korea Utara. Badan Intelijen menemukan hal ini dan ingin melakukan investigasi, tapi Komisi Pengawas Pemilu terus menolak. Badan Intelijen menemukan hal ini dan ingin melakukan investigasi, tapi Komisi Pengawas Pemilu terus menolak. Pemerintah meminta investigasi dan perbaikan sistem pemilu, namun partai oposisi selalu mencari cara untuk menolak, bahkan berusaha untuk menurunkan berbagai jaksa. Saya merasa bahwa saya tidak bisa tinggal diam. Saya memutuskan untuk menggunakan wewenang saya di wilayah yang diizinkan konstitusi. Saya memutuskan memberlakukan darurat militer setelah melihat bahwa kebijakan negara sudah berhenti. Tujuan utama dari darurat militer adalah menginformasikan masyarakat bahwa ada pihak jahat, yaitu partai oposisi. Dengan darurat militer, saya ingin mencegah runtuhnya demokrasi liberal dan memulihkan fungsi negara. Saya memberitahu Menteri Pertahanan bahwa darurat militer ini akan berbeda dari darurat militer ini, akan berbeda dari darurat militer sebelumnya. Saya mencoba mengajak masyarakat,
melalui pidato darurat militer, dan hanya menggunakan tentara dalam jumlah minimum untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Buktinya adalah saya memberikan komando kepada Menteri Pertahanan untuk menarik tentara jika DPR mengesahkan resolusi pembatalan darurat militer. Jika saya memang berniat untuk melumpuhkan DPR, saya akan mengumumkan darurat militer ketika weekend. Memutuskan aliran listrik ke gedung DPR dan melarang penyiaran televisi. Saya juga hanya meminta 300 tentara untuk mengatur ketertiban, tidak dengan puluhan ribu tentara seperti darurat militer sebelumnya. Apakah ada kudeta 2 jam dengan tentara sekecil itu? Kenapa ada banyak sekali klaim palsu dari pihak partai oposisi? Saat ini ketua mereka, Lee Jae-myung, sedang menghadapi persidangan dan mereka berusaha memakzulkan presiden untuk menutupi tindakan kriminal mereka dan mengambil alih negara. Sejak terpilih menjadi presiden, saya tidak pernah sekalipun memikirkan popularitas saya sebagai presiden, mengenai pemenuhan masa jabatan saya, atau mengenai perlindungan kursi saya. Mengapa partai oposisi terburu-buru melakukan pemakzulan terhadap saya dengan provokasi palsu? Hanya ada satu alasan. Perwakilan partai oposisi hampir dinyatakan bersalah atas kejahatannya, jadi motifnya adalah untuk memakzulkan presiden saat ini dan mencalonkan diri sendiri. Saya harus mencegah organisasi kriminal yang menghasut kekacauan administrasi dan melakukan pelanggaran konstitusi untuk merebut kekuasaan negara dan mengancam masa depan Republik Korea dengan segala cara. Saya akan berjuang sampai akhir. Sebelumnya pada tanggal 7 Desember demo pemakzulan Yoon Seok-yeol terbukti menyatukan berbagai fandom K-pop.